Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi seluruh mahasiswa program Kampus Merdeka dimanapun kalian berada. Selamat datang dalam kegiatan pembelajaran online pasar modal dan teori portofolio. Kegiatan pembelajaran online sesi 5 ini, kita akan membahas tentang instrumen pasar modal. Walaupun saat ini pasar modal sudah dikenal di masyarakat, akan tetapi instrumen di dalam berinvestasi, masyarakat masih lebih mengenal emas dan properti. Hanya kalangan tertentu yang mengetahui tentang pilihan investasi melalui pasar modal. Dengan memilih berinvestasi menggunakan capital market atau pasar modal ini, tidak hanya memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan, namun juga berperan aktif dalam meningkatkan kondisi perekonomian dalam negeri. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, baik itu perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya maupun lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berikut ini adalah gambaran sekuritas yang diperdagangkan di dalam pasar modal Indonesia, di mana kita bisa melihat sekuritas jangka pendek ya didominasi oleh pasar uang, sedangkan sekuritas jangka panjang didominasi oleh pasar modal. Ya, dan di dalam pasar modal ini terbagi lagi menjadi sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar obligasi, sekuritas di pasar derivatif, serta reksadana. Ya, sekuritas di pasar ekuitas yaitu saham biasa, saham preferen, bukti right, warrant. Sekuritas di pasar obligasi ada obligasi serta obligasi konversi. Sekuritas di pasar derivatif ada kontrak berjangka dan kontrak opsi. Sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal dan bersifat ekuitas adalah saham biasa, saham preferen, bukti right, warrant. Setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antar investor di bursa efek atau yang kita kenal sebagai pasar sekunder. Berikut ini adalah jenis-jenis surat berharga, di antaranya adalah saham biasa. Ya, saham biasa atau common stock menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. Ada sebuah ilustrasi apabila seorang investor memiliki 1 juta lembar saham biasa dari suatu perusahaan yang berjumlah 100 juta lembar, maka ia memiliki 1% perusahaan tersebut. Artinya, investor tersebut berfungsi sebagai pemilik serta pemegang saham, sehingga investor tersebut mempunyai hak suara proporsional pada berbagai keputusan penting perusahaan, antara lain pada persetujuan keputusan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bicara tentang saham tentu tidak lepas dari dividen dan capital gain. Keduanya merupakan keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan saham. Dividen adalah imbal hasil atas penanaman modal yang diperuntukkan bagi para investor jangka panjang. Imbal hasil tersebut bersumber dari laba yang diperoleh dari perusahaan, di mana dari laba itu sebagian dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Sehingga di sini bisa dilihat para pemegang saham biasa memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Apabila perusahaan menghasilkan laba, sebagian atau seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya dalam berupa dividen. Dari tahun ke tahun, besarnya rupiah dividen tunai yang dibagikan bisa berubah naik maupun tetap dan bahkan juga bisa tidak dibagikan. Dividen ada yang disebut sebagai dividen saham atau stok dividen, yaitu adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru sehingga meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Ada juga saham bonus atau bonus share, merupakan saham baru yang diberikan kepada pemegang saham dan berasal dari kapitalisasi agio saham. Bedanya adalah dividen saham berasal dari laba perusahaan. Contoh sebuah dividen. Sebuah perusahaan membagikan dividen total senilai 10 miliar kepada para pemegang saham. Banyaknya saham yang beredar adalah 1 miliar lembar saham biasa. Anggap Pak Bambang sebagai investor memiliki 1 juta lembar saham. Berapa rupiah dividen yang dapat diperoleh Pak Bambang ini? Jawabnya, dividen per lembar saham yang diterima adalah sebesar 10 rupiah. Hal tersebut diperoleh dari 10 miliar yang dibagikan oleh perusahaan dibagi dengan 1 miliar jumlah saham yang beredar. Sehingga Pak Bambang dapat menerima
Rp10 dari dividen yang dibagikan perusahaan. Karena Pak Bambang memiliki 1 juta lembar saham, maka ia mendapat total dividen sebesar 10 juta rupiah. Berikutnya adalah saham preferen. Saham preferen atau preferred stock merupakan suatu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada saham preference biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Ini adalah yang membedakan dari saham biasa. Ya, kalau saham biasa besaran dividennya tidak tetap, ya bisa naik, bisa turun dan bisa tidak dibagikan. Sedangkan kalau di saham preference jumlahnya tetap dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Saham preference merupakan saham yang dimiliki karakteristik gabungan atau hybrid antara saham biasa dan obligasi. Berikutnya adalah bukti right. Bukti right atau hak memesan efek terlebih dahulu merupakan pemberian hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Selama periode waktu tersebut, dan waktu ini juga terbatas, pemegang right berhak untuk membeli saham baru dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan melalui perusahaan efek pada suatu harga pelaksanaan atau yang disebut sebagai exercise price yang telah ditentukan. Bukti right ini dapat diperjualbelikan antar investor seperti halnya sekuritas lainnya di bursa efek selama periode perdagangan yang terbatas. Pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh investor yang memegang bukti right akan ditentukan oleh keuntungan atau kerugian yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, investor selalu menghitung keuntungan atau kerugian dari perdagangan bukti right tersebut. Sebagai contoh, seorang investor membeli bukti right PT Riki Putra Globalindo pada harga Rp100 per lembar saham di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, selama periode pelaksanaan, harga saham Riki Putra Globalindo mencapai Rp675 per lembar sahamnya. Apabila investor tersebut melaksanakan pembelian saham Riki Putra Globalindo, maka dia akan memperoleh keuntungan sebesar Rp75 per lembar sahamnya dalam periode beberapa hari saja. Ya, Rp75 itu diperoleh dari mana? Dari harga saham sebesar 675 dikurangi harga pelaksanaan sebesar Rp500 dan harga pembelian bukti right-nya sebesar 100. Ya, dari situ diperoleh selisih sebesar Rp75. Berikutnya waran. Waran adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Berbeda dengan right issue, waran biasanya dijual bersama dengan sekuritas lain, misalnya obligasi atau saham. Selain itu, periode perdagangan waran adalah pada umumnya 3 sampai dengan 5 tahun atau yang bisa disebut sebagai jangka panjang. Obligasi adalah salah satu bentuk sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal. Obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat hutang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Di dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran hutang dan bunganya. Ya, dan obligasi bond ini dikeluarkan penerbitnya sebagai surat tanda bukti hutang, di mana obligasi merupakan janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang sudah ditetapkan. Sebutan obligasi semakin dikenal dengan istilah sekuritas pendapatan tetap atau fixed income securities. Jenis-jenis obligasi ya dibedakan menurut siapa penerbitnya, yaitu ada 2. Obligasi negara atau government bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia sedangkan kalau di Amerika, obligasi seperti ini disebut sebagai treasury bond atau T-bond. Sedangkan obligasi perusahaan atau obligasi korporasi atau corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau BUMN. Karakteristik obligasi, di dalamnya ada nilai nominal, yaitu besarnya nilai rupiah obligasi saat diterbitkan. Ada kupon, merupakan bunga yang dibayar secara reguler oleh penerbit obligasi kepada para pemegangnya. Ya, dan kupon obligasi ini ditetapkan dalam presentase tahunan dari nilai nominal dan dibayarkan pada interval waktu tertentu. Berikutnya adalah informasi mengenai jatuh tempo. Setiap obligasi pasti ada jatuh tempo atau maturity-nya. Jatuh tempo merupakan tanggal ketika pemegang akan menerima uang pokok pinjaman yang jumlahnya sebesar dari nilai nominalnya.
Karakteristik obligasi: setelah diterbitkan, obligasi dapat diperjualbelikan sampai sebelum jatuh tempo antar investor di bursa efek pada harga yang bisa berbeda dari nilai nominalnya. Faktor penting bagi investor sebelum berinvestasi obligasi adalah mengenal penerbit dan seluk-beluk obligasi yang diterbitkannya. Hal itu perlu dilakukan untuk menaksir besarnya risiko, khususnya risiko gagal bayar atau default yang mungkin dapat dialami investor di masa yang akan datang. Contoh, Ibu Niken membeli sebuah obligasi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominal 100 juta dan kupon 10% dibayar setengah tahunan. Ibu Niken terus memegang obligasi ini sampai dengan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, berapa banyaknya pembayaran bunga kupon dan kapan dibayarkannya? Yang B, berapa kali kupon seharusnya dibayarkan sampai jatuh tempo? Yang C, selain kupon, arus kas apa lagi yang dapat diterima pemegang obligasi ini? Jawabnya, Ibu Niken sebagai pemegang obligasi akan menerima Rp10 untuk setiap Rp100 dari nilai nominal sebagai pembayaran bunga kupon atau sebesar Rp500.000, yaitu diperoleh dari 6 dibagi 12 dikalikan 0,1 dikalikan Rp100, dan itu diterima tiap setengah tahun. Bunga kupon seharusnya diterima sebanyak 6 kali, yaitu setiap setengah tahun sampai jatuh tempo di akhir tahun ketiga. Pada waktu jatuh tempo di akhir tahun ketiga, Ibu Niken juga akan menerima pelunasan pokok pinjaman, yaitu senilai nilai nominalnya sebesar 1 juta. Ada juga dikenal istilah dengan obligasi konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat ditukar dengan saham biasa. Obligasi konversi mencantumkan persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 lembar saham biasa mulai tanggal tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo. Setiap perusahaan membutuhkan strategi manajemen risiko yang baik. Salah satu alternatifnya adalah pasar derivatif sebagai tujuan melindungi nilai akibat fluktuasi atas nilai item investasi yang dilindunginya. Tidak jarang pula instrumen derivatif dimanfaatkan oleh para investor untuk tujuan spekulasi agar dapat mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, sehingga sekuritas di pasar derivatif ini merupakan hal yang kompleks dan memiliki perbedaan perlakuan untuk setiap kondisi saat investor melakukan investasi. Di dalam sekuritas di pasar derivatif ini ada 2 jenis sekuritas, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak berjangka merupakan jenis derivatif yang produk kontraknya bisa diperdagangkan pada bursa berjangka. Ya, jadi ketika bicara kontrak berjangka ini biasanya lebih aktif di bursa berjangka Jakarta. Ya, karena di dalamnya adalah produk-produk komoditas, yaitu emas, kontrak gulir emas, kontrak gulir indeks emas maupun minyak sawit serta komoditi-komoditi lainnya yang ada di Indonesia. Tetapi untuk kontrak opsi diperdagangkan di pasar modal. Apa itu kontrak opsi? Yaitu adalah jenis instrumen derivatif yang memberikan suatu hak kepada setiap pemegangnya agar bisa membeli atau menjual aset pada satuan harga tertentu sebelum tanggal jatuh tempo. Jika pada kontrak berjangka para pembeli wajib melakukan jual beli, pada instrumen opsi tidak diperkenankan kewajiban untuk melakukan jual beli dari kontrak tersebut. Ya, jadi di sini yang banyak diperdagangkan di sekuritas di pasar derivatif adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi dan bukan dikeluarkan perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Itulah materi untuk hari ini tentang instrumen pasar modal. Diharapkan setelah pembelajaran mengenai instrumen pasar modal, para mahasiswa dapat mengenal dan menjelaskan tentang instrumen pasar modal, serta para mahasiswa dapat terlibat aktif pada kegiatan diskusi melalui forum. Akhirnya, untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda, silakan para mahasiswa kampus MBKM dapat mengerjakan tes formatif 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.